Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Wulan Dwi Puspa dengan NIM 19309011122. Saya mahasiswa Psikologi Uindra dan Fata Palembang. Di video ini saya akan menyampaikan materi tentang pertumbuhan dan perkembangan, yang dimana maksud saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Psikologi Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Muhammad Uyun, MSI. Baiklah, sebelum saya menjelaskan materi pertumbuhan dan perkembangan, saya akan menjelaskan dulu ya, apa itu psikologi pendidikan. Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang gejala-gejala kejiwaan dan perilaku manusia dalam interaksinya dengan lingkungan, baik individu maupun kelompok. Sedangkan psikologi pendidikan menurut Wahlberg dan Hertel 1992 seperti dikutip oleh Lee Krauss 2010 merupakan disiplin ilmu sendiri yang menghubungkan antara pendidikan dan psikologi. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan penelitian-penelitian ilmiah dalam berbagai aspek dimensi belajar, mengajar, tetapi juga bagaimana prinsip-prinsip psikologi ini diaplikasikan dalam konteks pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar. Nah, dan ada lagi nih, sementara Santrok 2014 mengatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Lalu ada Dukazan dan McMath 2016 menyatakan bahwa psikologi pendidikan adalah cabang dari psikologi yang mempelajari bagaimana kondisi siswa dan implikasinya pada proses pembelajaran. Artinya bahwa psikologi pendidikan bisa berperan dalam membuat sejumlah cara yang efektif dalam mengajar. Dapat dikatakan bahwa psikologi pendidikan menekankan pada proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, baik internal maupun eksternal. Sekarang masuk ke materi yang akan saya bawakan, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan siswa. Dalam diri pribadi manusia, baik yang jasmania maupun yang rohania, terdapat dua bagian yang berbeda sebagai kondisi yang menjadikan pribadi manusia berubah menuju ke arah kesempurnaan. Adapun dua bagian kondisional pribadi manusia yaitu meliputi yang pertama ada bagian pribadi material yang kuantitatif dan yang kedua bagian pribadi fungsional yang kualitatif. Bagian pribadi material yang kuantitatif mengalami pertumbuhan, sedangkan bagian pribadi fungsional yang kualitatif mengalami perkembangan. Pertumbuhan dapat diartikan sebagai perubahan kuantitatif pada material sesuatu sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Perubahan kuantitatif ini dapat berupa pembesaran atau pertambahan dari tidak ada menjadi ada, dari kecil menjadi besar, dari sedikit menjadi banyak, dari sempit menjadi luas, dan sebagainya. Ini tidak berarti bahwa pertumbuhan itu hanya berlaku pada hal-hal yang bersifat kuantitatif, karena tidak selamanya material itu kuantitatif. Material dapat terdiri dari bahan-bahan kuantitatif seperti atom, sel, kromosom, rambut, molekul, dan lain-lain. Dapat pula material terdiri dari bahan-bahan kualitatif seperti kesan, keinginan, ide, gagasan, pengetahuan, nilai, dan lain-lain. Nah, dari penjelasan saya tadi, dapatlah kita rumuskan arti dari pertumbuhan pribadi sebagai akibat dari perubahan kuantitatif pada material pribadi sebagai akibat dari adanya pengaruh lingkungan. Manusia terbentuk dari material yang lemah. Material yang dimaksud adalah material genetis. Kehidupan awal dari individu sangat dipengaruhi oleh kondisi ibu, yaitu wanita yang mengandungnya. Sedangkan peranan ayah dalam menumbuhkan individu baru hanyalah memberikan kemungkinan yang tepat agar individu tersebut tetap terkonsep. Adapun hukum-hukum yang mengatur pertumbuhan, ada yang pertama yaitu pertumbuhan adalah kuantitatif serta kualitatif. Pertumbuhan mencakup dua aspek perubahan, yaitu perubahan kuantitatif dan perubahan kualitatif. Perubahan kuantitatif mencakup division dan perbanyakan kromosom sel-sel, penambahan jumlah gigi, rambut,
pembesaran material jasmania. Hal yang demikian kejadiannya dapat kita sebut sebagai tumbuh. Lalu yang kedua yaitu pertumbuhan suatu proses yang berkesinambungan dan teratur. Pertumbuhan merupakan proses yang berkesinambungan, mulai dari keadaan sederhana sampai pada keadaan yang kompleks. Kesinambungan pertumbuhan ini pada manusia dapat kita renungkan. Oke, kemudian saya akan menjelaskan tentang perkembangan. Perkembangan merupakan suatu perubahan, dan perubahan ini tidak bersifat kuantitatif, melainkan kualitatif. Perkembangan tidak ditekankan pada segi materi, melainkan pada segi fungsional. Dari uraian ini, perkembangan dapat diartikan sebagai perubahan kualitatif dari fungsi-fungsi. Perubahan suatu fungsi adalah disebabkan oleh adanya proses pertumbuhan materi yang memungkinkan adanya fungsi itu, dan di samping itu disebabkan oleh perubahan tingkah laku hasil belajar. Nah, dengan demikian, kita boleh merumuskan pengertian perkembangan pribadi sebagai perubahan kualitatif dan setiap fungsi kepribadian akibat dari pertumbuhan dan belajar. Sama dengan pertumbuhan, perkembangan pun ada hukum-hukumnya. Hukum dari perkembangan adalah yang pertama, ada perkembangan kualitatif. Perkembangan tidak mengenai materi, melainkan mengenai fungsi. Telah dikemukakan di atas bahwa perubahan fungsi tidak secara kuantitatif, melainkan secara kualitatif. Dengan demikian, perkembangan itu adalah kualitatif. Yang kedua, perkembangan sangat dipengaruhi oleh proses dan hasil dari belajar. Dengan belajar, orang memperoleh pengalaman. Pengalaman belajar meliputi aspek-aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Belajar merupakan kegiatan yang dinamis. Oleh karena itu, wajarlah bahwa pengetahuan, keterampilan, dan sikap seseorang menjadi berkembang. Yang ketiga, usia ikut mempengaruhi perkembangan. Dengan bertambahnya usia, maka pertumbuhan seseorang berlangsung terus menuju kepada tingkat kematangan-kematangan tertentu pada fungsi-fungsi jasmania. Lalu yang keempat, masing-masing individu mempunyai tempo perkembangan yang berbeda-beda. Dalam keadaan normal, perkembangan seseorang berlangsung dalam tempo tertentu yang tidak mesti sama bila dibandingkan dengan tempo perkembangan orang lain. Yang kelima, dalam keseluruhan perkembangan setiap individu mengikuti pola umum yang sama. Setiap individu berkembang dengan mengikuti pola umum yang sama, karena masing-masing individu memiliki materi serta fungsi-fungsi yang sama untuk tumbuh. Yang keenam, perkembangan dipengaruhi oleh hereditas dalam lingkungan. Faktor hereditas dan lingkungan sama-sama penting bagi perkembangan individu. Lalu yang ketujuh, perkembangan yang lambat dan dipercepat. Penyakit, tekanan batin, kekecewaan, keputusasaan, dan memasabodokan yang diderita oleh individu dapat mengakibatkan keterlambatan perkembangan pribadinya. Yang terakhir yaitu kedelapan, perkembangan meliputi proses individualisasi dan integrasi. Meskipun pola tingkah laku individu pada mulanya bersifat umum, namun dengan majunya pertumbuhan terjadilah perkembangan masing-masing fungsi yang tidak bersamaan. Nah, ada pula faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan. Secara umum dapat digolongkan menjadi 3 pendapat yang mempengaruhi perkembangan, yaitu yang pertama, ada pendapat ahli yang mengikuti aliran nativisme. Yang kedua, pendapat ahli yang mengikuti aliran empirisme. Dan yang ketiga, pendapat ahli yang mengikuti aliran konvergensi. Sekian penjelasan dari saya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.